Setelah musim Ramadan, semoga salawat dan salam terus-terusan tercurah kepada Nabi Khalimah kepada Nabi sepaling baik orang yang mentauhidkan atau orang-orang yang bertauhid bisa kita amalkan, kita artikan dua dan dua baik keempat wa alihi dan keluarga Sidin Ali, walaupun banyak perdebatan tentang alihi ini kan kalau secara bahasa artinya keluarga karena ada di bawah wasahbihi, dan semoga salam dan salam tercurah kepada sahabat Nabi wa man tabi' dan kepada pengikut sidin mengikuti sabila dinil haqqi wa mubtadi' jalan agama yang lurus tanpa ada kerusakan. Itu bisa kita arti mubtadi' karena ada lagi dua di bawah. Sebelumnya yang jadi landasan sangat kuat penulis ini merusakan ketiga dan keempat bait ini, yaitu dari bait kedua 3 ke 4. Sebelumnya ada 2, sebelumnya lagi pasti 1 yang menentukan itu, dan paling kuat banget yaitu yang kedua, Sidin mengucapkan alhamdulillah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Syukurnya kan ini supaya menyatakan terus mengingatkan ulun khususnya karena rancak banget kufur iman, rancak banget oleh rancak banget gelisah hati. Padahal kita kan banyak sudah nikmat, ini mengingatkan terus. Jadi ulang sedikit, syukur dengan hati, syukur pasif itu tadi. Bahasanya kan syukur ada pasif, ada aktif. Pasif hati pada kali ini pada ada efek ke orang lain, tapi rasa bertobat itu mensyukur ini memang ada mengingat-ingat nampaknya sudah ada dalam diri, hanya bawa syukur dalam hati. Kadang mungkin kita terlena, kita sudah terlalu lawas dalam keadaan ini, dalam zona nyaman ini, dalam fase dimanapun, lalu pada ingat saja. Padahal kan kalau kita misalkan walaupun ini berasa kejam dari orang, kita membandingkan dengan orang lain, banyak banget nikmat sudah. Lalu dengan mengingat-ingat harus nikmat, syukur di hati. Lalu juga ada syukur di hati, hanya ada tuntutan yang kedua setelah ada di hati, lalu mengucapkan di lidah. Bisa juga setelah mengucapkan di lidah, bentuk syukur yaitu dengan anggota tubuh. Bicara Allah tuh dalam surat Yunus kita untuk mengatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Qul katakan Muhammad sampaikan kepada umatnya, kita kan umat ini, kita yang mensyukurkan berarti kita yang disuruh. Qul katakan bi fadlillah, dengan fadl, dengan karunia, dengan anugerah dari Allah Ta'ala, abi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, falyafrahu, maka bergembiralah. Fadl yang sangat tanpa kita usahakan. Di ayat yang lain ini, kalau penafsiran, kalau yang ada mahasiswa tafsir misalkan menafsiri ayat dengan ayat yang lain, fadl innal fadla biyadillah yutihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Bahwasanya fadl, anugerah, innal fadla biyadillah, fadl anugerah itu di tangan Allah, dalam tanda kutip, maksudnya dalam kekuasaan Allah. Yutihi man yasha, Sidin beriakan, Sidin dan tawarkan kepada siapapun yang Sidin menghendaki. Innal fadla biyadillah yutihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Allah akan berisi anugerah yang besar. Fadl kita kan kadang ada meminta Allah, ada sarana berdoa dapat anugerah yang besar.
siapa tahu kita tahu Tuhan Abu Jahal misalkan, lalu tanpa meminta kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita lahir di abad 15 Hijriah ini atau tahun 2000 abad 21 ini, walaupun jadi rakyatnya Jokowi dan Prabowo ya, tapi syukur al-fadla biyadillah, ada anugerah dari Allah Ta'ala tanpa kita meminta. Banyak banget kawin misalkan, entah ingat kita betul mengakhir kitab sirah kawin misalkan, tiapa perkawinan dulu di masa jahiliyah ada istilahnya tuh istifqohun, asal kalimatnya dari bil ditambahi ista. Bil itu artinya telur, ista itu kalau biasanya ada kata diawali pakai ista hamzah sinta, nah itu meminta biasanya, atau menuntut astagfirullah, minta ampun, ada hamzah sinta. Ini istifqoh, minta telur secara bahasa, tapi secara maknawi artinya minta benih kepada orang lain. Pernikahan dengan jahiliyah ini, walaupun namanya kita berpandai tentang Rasulullah, mukjizat itu luar biasa, tapi kita berpandai dengan adanya Rasulullah, seandainya lain digerakkan oleh Allah Ta'ala sudah luar biasa Allah. Jadi istighfar ini minta benih kepada orang lain. Jadi misalkan si A gitu kan, di si bini Z, nah, Z ini berdua laki bini ini kan berisi anak, tapi cari bibitnya yang bagus, awaknya kan yang bagus itu kan, si ungas lah misalkan, siapa supaya dapat anak yang ungas, anak yang pintar misalkan, disuruhkan si bini ini minta benih kepada orang yang bagus, kayak kambing ya kan, ada pejantan yang halal yang ungas, kawinnya karena ada bininya dipapakan oleh si pejantan. Perkawinan zaman jahiliyah ada juga perkawinan pertukaran pasangan, hampir di zaman jahiliyah. Untung kita tanpa meminta Allah anugerah dari Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakan bi fadlillah, dengan sebab anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya, fayafrahu, maka bergembiralah. Rahmatnya kita anugerah Allah. Kalau jadi mahasiswa tafsir kan, kalau mahasiswa kuliah rahmat, kita ajak mana-mana. Rahmat ini maksudnya mana? Dan ada tafsir yang lain, kita pakai ayat yang menafsirkan ayat ini, inna arsalnaka rahmatan lil alamin, wahai Muhammad, inna arsalnaka, kami utus engkau sebagai rahmat kepada semesta alam. Bi fadlillahi wa bi rahmatihi, ada dua anugerah yang kita nikmati wah ini tanpa meminta, tanpa memohon, tanpa berdoa kepada Allah Ta'ala, kita nikmati saat ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, maka imam gembiralah dengan sebab itu. Lalu bait pikiran yang keempat kita boleh tadi, penulis Rasulullah menitipkan dalam presiden selanjutnya setelah alhamdulillah, setelah bersyukur, yaitu salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Seperti biasa di kitab ini diuraikan dulu maksud kata per kata, dan kita terakhir kan itu dikataan Nabi. Wassalatu wassalamu sarmada ala Nabi. Salawat dari Allah Ta'ala itu berupa ampunan. Ada kena salat dari Allah Rahman. Salawat dari Allah Ta'ala. Kan siapa sekali bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibalas 10 kali, Allah Ta'ala akan membalas. Nah, 10 kali itu maksudnya selain sholawat membaca kita itu, tapi bentuknya rahmat. Jadi satu kata sholawat bisa artinya macam-macam. Kalau dari Allah, sholawatnya balasan kepada kita nih, sama itu sholawat itu maksudnya Allah Ta'ala memberikan rahmat 10 kepada kita. Alhamdulillah kita pulang tanpa meminta, kita hidup di hulu sungai. Sehari 3-4 sarwang. Fadal dengan fadla biyadillah Jadi main masya Allah ada lawas-lawas ceramah dan asalai asyakal dua makanan siap yang mengambil siap doa kamu semuanya alim terus arahkan rumah apa anu dari Allah Ta'ala ada minta bakal tiki berbaik. Karena salawat dari Allah Ta'ala itu bentuknya rahmat. Kalau rahmat kita 10 kali, dengan sebab kita membaca sekali sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga kalau dari hamba kita punya doa, ya kan? Walaupun kita tadi membaca semoga Allah Ta'ala mencurahkan salawatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi secara makna itu kita berdoa di Allah dari ulun Ahmad. Waminal malaikati istighfar, dan juga dari riwayat yaitu kan kita sehari bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu malaikat juga salawat kisah kita. Nah, maksud malaikat bersalawat kita adalah malaikat memintakan ampun. Sekali sallallahu alaihi Muhammad itu paling ada riwayat salawat itu sallallahu alaihi Muhammad. Umumnya baca dari dari kalau dan panjang selama 20 menit setengah jam yang tentang seperti pasal. Wassalatu wassalamu sarmada, semoga salawat dan salam sarmada selalu tercurah ala Nabi yang kita sampai makan Nabi ini. Makan Nabi itu secara definisi laki-laki wa insanun dakarun hukum. Nabi itu pasti manusia. Kadang mau Nabi dari bangsa jin, Nabi diutus ke bangsa jin juga. Ada jin beriman bisa dia baca di surah Al-Jin akan kisah jin mendengar Quran. Jin itu mendengar Quran, ketujuh mendengar Quran. Nabi wa insanun, Nabi itu pasti manusia, lain jin. Zakarun, Nabi itu pasti laki-laki. Ada mau berdunian, ada perdebatan tentang Maryam itu Nabi ada salah. Maryam waliullah Ta'ala, ada sampai anak Nabi. Nabi itu wa insanun zakarun hurun, seorang manusia laki-laki merdeka, bukan budak. Uhiya ilaihi bisya'in, diwahyukan kepadanya dengan suatu syariat. Nabi pasti ada dapat wahyu. Kalau lain Nabi, orang saleh itu dapat ilham. Baik karena ilhamnya Mbah saleh itu orang yang beribadah, rasa dapat firasat hati, itu bisa ilham. Ya Rasulullah kan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru billah. Takuti firasatnya seorang yang beriman, seorang mukmin, fa innahu yanzuru billah. Sesungguhnya seorang mukmin, orang saleh yang yanzuru billah, mereka
Ini referensinya Kifayatul Aqriyah. Ada terjemahan lain bahasa Melayu, artinya ada semenangan nomor. Kifayatul Aqriyah dahulu diajarkan oleh arwahai kami. Jadi yang diajarkan supaya mimpi ini bisa jadi kenyataan. Itu sebelum guring pastikan soal wudhu. Jadi kemudian karena kebiasaan kita, ya kan paling ada amalan itu ujian Ramadan ini, tapi yang tahu ya kan itu paling ada 4 bulan, 3 kali 40 hari yang bulan ya kan, diambil dari hadis Nabi. Manusia itu segumpal sperma, hanya daging selama 40 hari. Hanya diberi tiupi roh pada janin ini. Nah, jadi mawin undangan amalan itu paling ada 3 kali 40 hari. Nah, paling ada diamalkannya kita ini guring dulu sebelum guring. Sebelum guring. Mungkin tidak kalau semuanya baik gitu Pak. Karena biasa guring dulu. Coba ya dia kalau kata kalau insya Allah karena dia orang saleh ada kitab lain Nabi yang mengucap orang saleh di Kifayatul Aqriyah. Saya dalam pengarangnya saya Profesor Syato ini kalau yang kitab yang aku paribin saya Profesor Syato ini juga kalau belum ada salah itu perguruan oleh turun bagi semua. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan membasyirat memberi kabar gembira. Ada yang menyuruhnya ada guru yang normal dari ludah akhiri supaya mudah-mudahan ada jadi kenyataan. Sebelum guring paling ada 3 kali 40 hari kita lakukan. Kita lanjut lagi terus saling kisah tentang orang masih ini pengalaman ala Nabi yang mengadai. Wah. Jangan dikisah ya. Kembali lagi Pak, definisi Nabi insanun dakarun ngobrol Nabi itu manusia laki-laki merdeka lain bukan ya ilai bisyati diwahyukan kepada Nabi ini pada laki-laki manusia laki-laki merdeka Nabi diwahyukan kepadanya dengan suatu syariat baik dia disuruh menyampaikannya atau ada kan Rasul itu sifat yang wajib bagi Rasul kan sidik amanah tabligh pokoknya sidik jujur kan banyak amanah orangnya tabligh wajib bagi Rasul menyampaikan pokoknya cerdas pula. Nah bagi Nabi ini lain Rasul, Nabi itu ada tablighnya, ada diwajibkan menyampaikan. Itu Nabi. Kalau disuruh menyampaikan maka ngarannya Rasul. Setiap Rasul pasti Nabi. Setiap Nabi belum tentu Rasul. Selanjutnya di kita ada bahwa ala wajib harus itu. Maksudnya Nabi, kata Nabi ini berpengaruh ke tahiyat akhir. Tahiyat akhir kita kan dokon di Syafi'i ini dokon Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Nah, kata Nabi itu bisa 2 pembedanya. Saya ingat bahwa kalau dia bisa Nabi Yun, bisa Nabi Un. Kalau karena rukun ada boleh salah, kita Fatihah juga. Fatihah ada boleh salah. Nah, tahiyat akhir kan baca
masuk assalamualaikum ayyuhan nabi. Nah, bisa nabi dari nabiyun bisa nabiun. Nabi yang baca assalamualaikum ayyuhan nabi atau assalamualaikum ayyuhan nabi. Itu dua. Jadi tasawuf bisa dengan tasdid, tadi bisa dengan hamzah. Kalau tasdid itu khudun minan nabuwah, diambil dari kata an-nabuwah. Nabuwah itu al-murtafi', makan tinggi, makan yang lebih tinggi secara bahasa. Sumya nabiyyu bihi disebut an-nabi pakai tasdid, yakni itu karena karena seorang nabi itu diangkat derajatnya. Aura fi'u berarti mantabi'ahu, atau martabat orang mengobati nabi itu diangkat. Itu kalau katanya nabiyun ya ada tasdid. Nah, kalau pakai hamzah nabiun, nah itu diambil dari kata an-naba. Naba maksudnya kabar, bahwa kabaru artinya kabar, dan al-mukhbarun pada nabi. Nah, nabiun ini yang diberikan kabar, yang diberikan risalah untuk disampaikan. Al-mukhbirun billahi ta'ala, atau orang yang memberikan kabar dari Allah Ta'ala. An-naba kabar dan bersabda amma yatasa'alun anil naba'il azim. Mereka bertanya-tanya anil naba'il azim, dari kabar yang besar. Allah Ta'ala, yang mudah-mudahan di bulan Maulid ini kita terus mendapat anugerah rahmat kepada Allah Ta'ala dan keberkahan. Dari satu titik Maulid ini kita menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi.